Petrodollar is over, Arab Saudi ngelirik yuan. Apa sih yang dimaksud dengan petrodollar? Bagaimana petrodollar berakhir? Dan apa alasan Arab Saudi kini melirik mata uang yuan? Mari kita bahas hanya di sini di seputar Info. Petrodollar adalah istilah yang mengacu pada dolar Amerika Serikat yang diperoleh oleh negara-negara pengekspor minyak melalui penjualan minyak mereka. Konsep petrodollar muncul pada tahun 1970-an ketika negara-negara OPEC, Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, mulai menjual minyak mereka dengan harga yang diukur dalam dolar AS. Lalu bagaimana awal kemunculan petrodollar? Pernahkah kamu berpikir apa yang membuat Amerika Serikat menjadi negara maju dan dapat mempertahankan kedudukannya sebagai negara maju? Setelah ketegangan antara koloni-koloni Amerika dan pemerintah Inggris pada pertengahan abad ke-18, Amerika Serikat dan Inggris berperang sebagai sekutu dalam Perang Dunia I dan Perang Dunia II, memperkuat hubungan mereka. Mereka juga berkolaborasi dalam banyak aspek geopolitik dan ekonomi selama abad ke-20. Kedua negara ini juga memiliki hubungan yang erat dan istimewa, mencakup kerjasama dalam bidang militer, intelijen, ekonomi, dan diplomasi. Setelah Perang Dunia II untuk menciptakan kerangka kerja bagi stabilitas ekonomi global dan menghindari krisis keuangan seperti yang terjadi pada periode antar perang. Maka terciptalah sistem Bretton Woods, sesuai dengan konferensinya yang diadakan di Bretton Woods, New Hampshire, pada Juli 1944. Salah satu sistem Bretton Woods adalah nilai tukar tetap, mata uang negara-negara diikatkan pada dolar AS, yang pada gilirannya dipatok pada emas dengan nilai tetap, $35 sama dengan per ons emas. Dolar AS menjadi mata uang cadangan utama dunia, dan negara-negara anggota dapat menukarkan dolar mereka dengan emas dari cadangan AS. Sistem Bretton Woods membantu menciptakan stabilitas ekonomi global dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang cepat pada periode pasca perang. Nilai tukar yang stabil memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi. Dengan begitu Amerika Serikat tumbuh menjadi suatu negara yang kuat dan maju. Bukan karena penjualan internasional mereka seperti hasil ternak atau hasil pertanian, melainkan mata uang atau dolar. Dan dengan sistem Bretton Woods, Amerika Serikat leluasa mencetak banyak dolar untuk memenuhi permintaan berbagai negara untuk memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, tanpa takut akan inflasi mata uang. Selain itu, dolar juga jauh lebih ringan dan mudah dibawa jika dibandingkan dengan emas pada tahun itu. Pada 23 September 1932, Abdulaziz Ibn Saud secara resmi memproklamasikan berdirinya Kerajaan Arab Saudi, menyatukan berbagai wilayah di bawah satu negara. Hubungan diplomatik formal antara Amerika Serikat dan Arab Saudi dimulai pada tahun 1933 ketika kedua negara menjalin kontak resmi. Ini terjadi di tengah ketertarikan AS pada cadangan minyak yang baru ditemukan di wilayah tersebut. Perusahaan minyak AS, Standard Oil of California, yang kemudian menjadi Chevron, menemukan minyak di Arab Saudi pada tahun 1938. Penemuan ini menandai awal dari hubungan ekonomi yang mendalam, dengan investasi besar-besaran AS dalam eksplorasi dan produksi minyak di Arab Saudi. Selama Perang Dunia II, AS melihat Arab Saudi sebagai lokasi strategis dan penting. Pada tahun 1943, Presiden Franklin D. Roosevelt menyatakan bahwa pertahanan Arab Saudi penting bagi pertahanan Amerika Serikat, sehingga memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada kerajaan tersebut. Pada tahun 1944 Arabian American Oil Company, Aramco, dibentuk sebagai perusahaan patungan antara perusahaan-perusahaan minyak AS dan pemerintah Arab Saudi. Aramco memainkan peran penting dalam eksplorasi, produksi, dan pemasaran minyak Saudi. Setelah Perang Dunia II, pada Februari 1945, Presiden Roosevelt bertemu dengan Raja Abdulaziz Ibn Saud di atas kapal USS Quincy di terusan Suez. Pertemuan ini mengukuhkan aliansi strategis antara kedua negara. Roosevelt menjanjikan perlindungan militer kepada Arab Saudi sebagai imbalan atas akses preferensial ke minyak Saudi. Berbicara soal perdagangan minyak, negara Timur Tengah, dan Amerika Serikat,
tentu ada keterkaitan dengan negara Israel kala itu. Pada 14 Mei 1948, Amerika Serikat di bawah Presiden Harry S. Truman menjadi salah satu negara pertama yang mengakui Israel secara de facto hanya beberapa menit setelah Israel mendeklarasikan kemerdekaannya. Pengakuan ini merupakan langkah awal yang penting dalam hubungan diplomatik kedua negara. Pada tahun-tahun awal, setelah kemerdekaan, AS mulai memberikan bantuan ekonomi dan militer kepada Israel, meskipun dalam jumlah yang lebih kecil dibandingkan dengan masa-masa berikutnya. Bantuan ini membantu Israel dalam mempertahankan diri selama konflik-konflik awal dengan negara-negara tetangganya. Hubungan antara AS dan Israel menjadi lebih kompleks selama krisis Suez pada tahun 1956, di mana Israel bersekutu dengan Inggris dan Prancis melawan Mesir. Meskipun AS tidak mendukung operasi militer ini, peristiwa ini menunjukkan ketergantungan Israel pada dukungan internasional dan perlunya aliansi strategis yang lebih kuat. Pada 1960-an, ketidakseimbangan ekonomi mulai muncul. Defisit perdagangan AS, inflasi, dan pengeluaran besar untuk Perang Vietnam, serta program domestik, Great Society, menyebabkan keraguan tentang kemampuan AS untuk mempertahankan nilai tukar tetap. Cadangan emas AS mulai menipis untuk memenuhi permintaan negara-negara asing untuk menukar dolar mereka dengan emas. Negara-negara mulai mempertanyakan kemampuan AS untuk mempertahankan cadangan emas yang cukup untuk mendukung dolar, memicu spekulasi terhadap dolar. Kemenangan spektakuler Israel dalam Perang 6 Hari pada tahun 1967 membuat AS mulai melihat Israel sebagai sekutu strategis yang dapat diandalkan di Timur Tengah. Kemenangan Israel memperkuat posisi AS di kawasan tersebut, terutama dalam konteks Perang Dingin melawan Uni Soviet yang mendukung banyak negara Arab. Akibat depresiasi Presiden Richard Nixon mengakhiri sistem Bretton Woods pada tahun 1971, ia memutuskan hubungan langsung antara dolar dan emas. Ini menyebabkan ketidakstabilan di pasar mata uang internasional. Selain itu, bantuan militer AS kepada Israel meningkat secara signifikan, terutama setelah Perang Yom Kippur 1973. Pada masa ini, AS mulai memberikan bantuan militer dalam bentuk uang dan peralatan militer canggih, termasuk pesawat tempur dan sistem senjata. Tak tinggal diam, Arab Saudi dan negara Timur Tengah mulai membentuk suatu organisasi negara-negara pengekspor minyak atau OPEC dan mengakibatkan krisis minyak yang mulai terjadi pada Oktober 1973. Anggota Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak, OPEC, memberlakukan embargo, larangan atau pembatasan minyak terhadap negara-negara yang mendukung Israel selama Perang Yom Kippur, mengakibatkan lonjakan harga minyak dan guncangan ekonomi global. Tak habis akal, pada tahun 1974, Menteri Keuangan AS William Simon dan pejabat tinggi lainnya melakukan kunjungan diplomatik ke Arab Saudi untuk membahas kesepakatan ekonomi dan keuangan yang saling menguntungkan. Tepatnya pada 8 Juni 1974, Menteri Keuangan AS dan para pejabat tingginya melakukan perjanjian atau kesepakatan 50 tahun dengan Raja Faisal. Pembicaraan tersebut dilakukan secara rahasia di atas kapal militer. Isi dari perjanjian atau kesepakatan tersebut adalah Arab Saudi menjual minyak dalam dolar. Arab Saudi harus setuju untuk menjual minyaknya hanya dalam dolar AS, memastikan permintaan global untuk dolar. Ada konspirasi yang mengatakan bahwa raja pada tahun itu memiliki ketakutan negaranya akan dijadikan negara demokrasi dan raja akan digulingkan dari tahtanya. Sekarang mungkin kalian sudah tahu mengapa negara Amerika Serikat tidak mengalami inflasi mata uang karena mencetak begitu banyak dolar. Berbeda dengan beberapa negara yang mencetak banyak uang negaranya, seperti contohnya Zimbabwe. Kini 50 tahun sudah sistem petrodolar digunakan sebagai transaksi perdagangan minyak dunia dan sistem tersebut telah berakhir tepat pada 8 Juni 2024. Untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dan meningkatkan penggunaan mata uang nasional dalam perdagangan antar negara. Kelompok negara-negara berkembang dengan ekonomi besar yang terdiri dari Brasil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan membentuk kelompok yang dikenal sebagai BRICS pada 2010. Negara-negara anggota BRICS
semakin sering menggunakan mata uang mereka sendiri dalam transaksi perdagangan bilateral. Misalnya, India dan Rusia telah mulai menggunakan rupiah dan rubel untuk beberapa transaksi perdagangan mereka. Beberapa negara anggota BRICS telah menandatangani perjanjian swap mata uang, yang memungkinkan mereka untuk menukar mata uang nasional mereka secara langsung tanpa harus melalui dolar AS. Contohnya, China dan Rusia memiliki perjanjian swap mata uang yang memungkinkan perdagangan langsung dalam yuan dan rubel. Sebagai bagian dari strategi internasionalisasi yuan, China telah mendorong penggunaan yuan dalam perdagangan internasional, termasuk dengan negara-negara anggota BRICS lainnya. Yuan semakin diterima sebagai mata uang perdagangan dan cadangan di banyak negara. China adalah salah satu importir minyak terbesar dari Arab Saudi. Meski belum resmi menjadi anggota BRICS, ada pembicaraan dan kesepakatan untuk meningkatkan penggunaan yuan China dalam perdagangan minyak antara kedua negara, yang akan mengurangi ketergantungan pada dolar AS. Selain dengan China, Arab Saudi dan Rusia telah bekerja sama erat dalam konteks OPEC+ untuk mengatur produksi minyak dan menjaga stabilitas harga minyak global. Hubungan bilateral di sektor energi dan investasi juga telah diperkuat, dengan kedua negara menandatangani sejumlah perjanjian kerjasama. Diketahui Rusia sudah mengurangi ketergantungannya dengan dolar sebesar sebanyak 40% dan meningkatkan transaksi bisnis dengan mata uang yuan sebanyak 30%. Inflasi dapat membawa dampak negatif yang signifikan pada ekonomi jika tidak dikendalikan dengan baik, seperti penurunan daya beli, suku bunga bank yang tinggi, biaya hidup yang meningkat, dan nilai tukar mata uang yang melemah. Akankah Indonesia mengikuti jejak Rusia, mengurangi ketergantungannya dengan dolar, mulai meningkatkan penggunaan mata uang nasional dan bergabung dengan BRICS? Tulis komentar kamu, tekan tombol subscribe-nya, dan jangan lupa like and share. Sekian seputar info kali ini, bye!